Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua dalam keadaan sehat ya. Selalulah disiplin menjaga kesehatan. Jangan lengah. Satu hal yang kita harus pelajari dan harus biasakan dari sekarang adalah disiplin pada diri sendiri sesuai aturan dan norma kehidupan yang berlaku. Jangan melakukan sesuatu karena mau dinilai baik atau karena ada yang mengawasi atau karena pamrih dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke belajar statistika peternakan. Tanpa terasa sudah ada 10 video yang Anda pelajari dan menjadi dasar untuk Anda mengembangkan diri, mencari materi pendamping lain agar Anda lebih mengerti dan Anda lebih paham. Pada video kali ini akan dibahas cara menghitung nilai rata-rata bila data yang dimiliki adalah data berkelompok. Kita ingat kembali bahwa data berkelompok adalah data yang telah digolongkan dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang biasanya terdiri dari beberapa kelas. Masih ingat ya langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Tidak boleh dilupakan. Yang dimaksud dengan kelas pada tabel distribusi frekuensi adalah bagian dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang nilai tertentu. Misalnya, kelas pertama memiliki rentang nilai 10-14 dan ada 3 buah nilai yang berada pada rentang kelas tersebut. Atau pada rentang nilai 15-19 ada 6 buah nilai yang berada pada rentang kelas ini. Artinya, angka 3, 6, 9 adalah frekuensi atau bobot dari angka yang berada dalam suatu kelas. Untuk menghitung nilai rata-rata pada data yang berkelompok akan lebih mudah bila datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada 3 rumus yang bisa digunakan, yaitu cara sigma atau titik tengah, ini rumusnya, cara coding, ini rumusnya, dan cara rata-rata duga, ini rumusnya. Ini adalah 3 rumus rata-rata. Kita pelajari satu persatu. Setelah selesai dan Anda pahami, silakan Anda memilih. Untuk selanjutnya, Anda lebih suka cara yang mana? Sekarang perhatikan dulu elemen-elemen dalam tiap rumus. Ada jumlah frekuensi, ada nilai X, ada X0, ada C, ada P, dan ada D. Apa artinya itu semua? Ayo kita pelajari. Untuk bisa menghitung rata-rata hitung menggunakan rumus sigma, rumus coding, atau rumus rata-rata duga, maka yang harus diingat dan Anda pahami adalah tentang XI atau titik tengah dari data. Titik tengah, cara menghitungnya adalah setengah dikalikan batas atas tambah batas bawah, atau terbaliknya, batas bawah tambah batas atas. CI adalah kode titik tengah kelas. P, Anda sudah tahu, adalah interval kelas atau panjang kelas. Kalau lupa, coba pelajari lagi video sebelumnya karena sudah diterangkan pada saat membahas distribusi frekuensi. Kemudian X0 adalah titik tengah pada frekuensi terbesar dan D didapat dari selisih antara XI dikurangi X0. Mungkin Anda masih bingung, bagaimana arti ini semua? Bagaimana penggunaannya? Kita lanjutkan dulu. Kita mulai dari yang pertama, rumus sigma. Rumus ini tidak asing lagi bagi Anda karena sudah dipelajari pada video sebelumnya, tapi saat itu menggunakan data tunggal. Prinsipnya menghitung nilai rata-rata menggunakan rumus diboboti atau rumus sigma adalah datanya memiliki frekuensi, nilai frekuensi. Perbedaannya adalah pada arti nilai X.
pada data berkelompok, nilai X-nya adalah tanda interval kelas. Dan nilai frekuensinya adalah frekuensi yang sesuai dengan nilai tengah. Bila Anda masih bingung dengan istilah-istilah matematis ini, kita langsung saja coba pakai soal. Semoga bisa lebih mudah dimengerti, ya. Contohnya terdapat data pada bentuk tabel distribusi seperti yang ada pada slide. Sudah ada kolom frekuensinya, kemudian sudah ada nilai kelasnya, dan jangan lupa yang saya beri kotak warna hijau adalah batas atas. Yang saya beri kotak warna biru adalah batas bawah. Ya. Untuk menghitung nilai menggunakan rumus sigma, Anda harus buat kolom X. Kolom untuk nilai X. Nilai X didapat dari setengah batas atas tambah batas bawah. Coba sekarang Anda lihat X1. Di sini ya, angka ini adalah setengah dari 1 ditambah 5. Berarti 1 tambah 5, 6, kali setengah, 3. Berarti di sini angkanya 3. X1-nya 3. Berapa X2? X2 berarti setengah dikali 6 tambah 10. 8. Oke. Bisa ya? Bisa. Berarti Anda sudah bisa menjawab berapa X3, X4, dan X5. Silakan hitung dan isikan pada kolom X. Ya. Silakan isi kolom X1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Setelah terisi kolom X-nya, sekarang buat lagi kolom berikutnya untuk menuliskan hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai X. Jadi 6 kali 3 18, 20 kali 8 160, dan seterusnya. Dan jangan lupa menjumlahkan nilai frekuensi dan nilai F dikalikan X. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah diisi, tinggal masuk ke dalam rumus. X rata-rata adalah jumlah F kali X ini, dan jumlah F-nya, frekuensinya adalah ini. Tinggal dibagi dan dapatlah angka 11,7. Bagaimana? Bisa? Mudah ya? Tidak sulit. Atau sulit? Rasanya untuk Anda hal ini tidak terlalu sulit, apalagi saya tuntun dengan sangat pelan-pelan. Saya harap Anda tetap mengikuti penjelasan sambil ikut mencoba menghitung secara langsung, karena sangat beda bila Anda hanya melihat atau mendengar dibandingkan dengan Anda ikut menulis dan menghitung. Coba buktikan. Sekarang supaya lebih paham, kita coba lagi dengan soal lain. Sekarang saya tidak tuntun ya. Silakan Anda kerja sendiri dan saya beri waktu 1 menit. Bisa? Jangan lupa bikin kolom X-nya dulu ya. Sudah? Oh, belum. Lagi asik menghitung ya. Oke. Kita cocokkan hasilnya. Sudah? Sudah bisa? Mudah ya? Kita lihat jawabannya. Seperti ini.
jangan lupa X-nya. Oke. Kemudian tinggal dikalikan F dengan X. Hasilnya di sini dan dijumlah semua. Artinya nilai rata-ratanya adalah 3845 dibagi 54, hasilnya 71,203. Siapa benar? Selamat. Yang masih salah, coba pelajari lagi. Di tahap mana Anda salah? Pelajari lagi, apakah karena kurang teliti, atau karena lupa, atau bahkan karena Anda belum mengerti. Mudah-mudahan karena waktunya yang belum cukup ya, waktunya terlalu cepat untuk menghitung ya, tapi Anda mengerti. Oh ya, untuk menghemat waktu, coba perhatikan kolom X. Perhatikan ini ya. Kira-kira perlukah Anda menghitung X1 sampai X10 satu persatu menggunakan rumus? Coba lihat. Anda harusnya cukup cerdas untuk cepat melihat keadaan ini. Ini cuma perlu pembiasaan. Ternyata setelah Anda menghitung 1, 2, 3 kali, Anda bisa melihat pola yang berulang. Ya kan? Artinya Anda tidak harus menghitung secara resmi menggunakan rumus dari X1 sampai X10. Anda bisa langsung tembak. Ini ke sini selisihnya 5, selisihnya 5, 5, 5, 5, 5, dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Sekarang saya berikan soal satu lagi. Silakan kerjakan 1 menit. Saya sudah bantu hitungkan jumlah frekuensinya 50. Ya. Kita cocokkan. Sudah. Yang penting Anda tahu jalannya, ya. Jangan lupa buat kolom untuk nilai tengahnya dulu. Seperti ini. Tadi Anda sudah diajarkan ya, cara menentukan nilai tengah dengan cara menggunakan rumus dan cara tembak untuk menentukan nilai tengah yang kesekian. Sekarang tinggal menghitung perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dan dimasukkan pada kolom ini. Ya. Dan jangan lupa nanti jumlahkan kolom frekuensi dengan X seperti ini dan seterusnya masuk ke rumus rata-rata dan jadi nilai rata-ratanya adalah 53,9. Oke. Untuk latihan yang lebih fasih nanti dilanjutkan di pekerjaan rumah ya. Sekarang kita beralih ke rumus yang kedua, yaitu rumus coding. Sekarang kita akhiri cara sigma. Sekarang pindah ke rumus coding. Sekarang perhatikan coba tabel distribusi pada slide. Kita hitung dengan cara coding. Kolomnya sama dengan cara menghitung menggunakan rumus sigma. Jadi ada kolom intervalnya, ada kolom frekuensinya, ada kolom nilai tengahnya. Cara menghitung nilai tengahnya masih sama. Yang khas dari cara coding adalah Anda harus menghitung atau harus membuat kolom C untuk menuliskan kode titik tengah. Tapi sekarang bagaimana cara menentukan titik tengahnya? Kuncinya adalah fokus pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Yang mana frekuensi terbesar? Ini. Berarti kelasnya di sini. Jadi tinggal fokuslah pada kelas ini saja. Tidak usah pusing dengan yang kelas yang lain, ya. Nah, kuncinya tadi dibilang
fokus pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Disitulah letak titik tengahnya dengan menuliskan nilai 0. Ya. Nanti di sini kan X-nya sudah ketemu ya, tadi dihitung setengah kali 6 tambah 10 berarti 8. Di sini nanti Anda tulis nilai 0. 0 adalah kode pada frekuensi terbesar. Kemudian kelas di atas kelas titik tengah ini diberi kode minus. Jadi minus 1, kalau ada lagi di atas minus 2, minus 3, minus 4 sampai seterusnya. Dan kelas di bawah kelas titik tengah diberi kode 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa dimengerti sampai di sini? Seperti ini. Ya. Setelah lengkap, Anda menuliskan nilai pada kolom C, lalu lanjutkan dengan mengisi kolom F dikalikan C. Jadi Anda tinggal mengalihkan F dikalikan dengan C. Berarti 6 kali min 1 min 6, 20 kali 0, 0, 10 kali 1, 10, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa jumlahkan nilai F kali C. Nanti ditulis di bagian bawah sini. Setelah lengkap baru kita menggunakan rumus coding. Jangan lupa X0-nya di sini adalah 8. Ya. Kemudian jumlah F kali C, berarti ini jumlah ini semua adalah 37. Jumlah F-nya ini dijumlah semua adalah 50. Oke. Sampai di situ sudah mengerti ya. Sekarang P-nya adalah panjang kelas. Masih ingat caranya menghitung? Bisa menghitung selisihnya ini 6 kurangi 1 sama dengan 5 atau 10 kurangi 6 tambah 1. Hasilnya juga sama, 5. Ya. Nah, sudah lengkap semua elemen yang dibutuhkan untuk menghitung menggunakan rumus. Sekarang tinggal masuk ke dalam rumus. X0-nya 8, yang menjadi pembilangnya ini jumlah F kali C-nya 37. Penyebutnya adalah jumlah frekuensinya 50 dikalikan P-nya 5. Silakan hitung berapa. Bagaimana? Sudah dapat berapa rata-ratanya? Seperti ini ya. Harus sama dengan cara sigma. Kalau tidak sama berarti ada yang salah hitung. Iya, hasilnya adalah 11,7. Jadi sama ya dengan cara sigma. Ya. Oke. Sekarang coba Anda rasakan mana yang lebih mudah dan mana yang lebih cepat cara menghitungnya. Apa perbedaan dengan rumus sigma? Bisa lihat apa perbedaan dengan rumus sigma? Dan ada juga yang khas pada rumus coding yang bisa lebih cepat dibandingkan rumus sigma. Ya, Anda tidak perlu menghitung semua nilai XI-nya. Cukup nilai XI pada frekuensi terbesar saja. Benar kan? Benar ya? Jadi hanya ini yang dipakai ya. Ini pun hanya untuk posisi ini. Angka 3 ini digunakan? Tidak. 13, 18, 23, adakah perkalian menggunakan angka ini? Tidak. Berarti Anda cukup bermain di ini saja. Oke. Bisa ya? Kita coba soal lain. Silakan gunakan tabel berikut. Coba lihat lagi. Tadi ingat X0-nya adalah pada frekuensi terbesar. Yang mana yang paling besar? 25. Berarti nanti frekuensinya ada di sini. Ya. Frekuensinya di sini. Kemudian 75,5 Anda dapatkan dari setengah kali 71 tambah 80. Hanya ini yang digunakan. Kemudian karena di sini titik nolnya
tulis di sini, kemudian ke atasnya tinggal Anda tulis angka minusnya, dan ke bawahnya tinggal angka tulis plusnya. Kemudian ini dengan mudah adalah frekuensi dikalikan C. 1 dikalikan minus 4, 2 dikalikan minus 3 sama dengan minus 6, dan seterusnya. Kemudian Anda jumlahkan. Berarti nanti yang masuk ke dalam rumus itu adalah jumlah frekuensi, nilai tengah, dan jumlah dari F kali C. Sekarang kita masuk ke dalam rumus seperti ini. X0-nya adalah 75,5, P-nya adalah Anda tinggal menghitung selisih ini, 71 kurangi 61 berarti 10. Jumlah F kali C-nya 9, dan jumlah F-nya adalah 80. Seperti ini, dan hasilnya adalah 76,62. Mudah ya? Mudah ya? Sekarang percobaan pakai soal yang ketiga. Sekarang Anda lakukan sendiri. Meskipun sudah saya bantu sedikit, Anda tinggal masuk ke dalam rumus. Ini Anda bisa lengkapi sendiri, dan hasil perkaliannya seperti ini, ya. Kita cocokkan jawabannya. Berarti nilai rata-rata menggunakan cara coding adalah 53,9. Ternyata sama dengan waktu Anda menggunakan rumus sigma. Oke, jadi Anda sudah mengenal dua cara menghitung rata-rata, cara sigma dan cara coding. Masih ada cara yang ketiga, apa? Rata-rata duga. Sekarang kita pelajari dengan cara ketiga, yaitu dengan cara rata-rata duga. Caranya agak mirip dengan cara coding. Coba kita lihat di mana perbedaannya. Sekarang coba lihat, perhatikan tabel pada slide. Apa yang beda dengan cara coding? Ya, di sini di rata-rata duga, dengan cara rata-rata duga ada kolom D. Waktu pakai cara coding ini kolom C ya. Berarti di sini otomatis juga bukan F kali C, tapi F kali D, frekuensi kali D. Kita coba gunakan. Seperti biasa, setelah diketahui kolom kelas ini, kemudian frekuensi, berarti Anda harus menulis kolom X atau nilai tengah. Untuk menghitung menggunakan rumus rata-rata duga, gunakan patokan kelas dengan frekuensi terbesar. Ini kita hitung dulu X-nya ya. Kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, ini frekuensi terbesarnya di 20, berarti nanti kita bermain di kelas ini. Ini sampai di sini masih sama dengan rata-rata coding ya. Jadi frekuensi terbesarnya di 20, maka kelas 6 sampai 10 inilah titik penting perhitungannya. Berarti nilai duga atau X0-nya ada di 8. Berarti di sini nanti kita tulis nolnya di sini. Setelah itu lanjutkan dengan menghitung nilai-nilai duga. Caranya menggunakan nilai pada XI. Jadi kalau pada rata-rata coding, XI-nya tidak perlu dihitung semua, hanya khusus yang bagian yang pentingnya saja. Tapi untuk rata-rata duga tetap harus menghitung semuanya. Ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara menghitung D-nya. Ya. Di sini katanya X0-nya nilai dugaan, kemudian kita lihat lagi ini X0-nya 8 ya. Kemudian D-nya adalah dapatnya dari mana? Ini rumusnya dari mana? Ternyata rumus dari D adalah nilai tengah dikurangi nilai dugaan. Ini nilai tengahnya sudah tahu, dikurangi nilai dugaan. Jadi kalau D1 di sini adalah 3 kurangi 8. Di sini minus 5.
D2-nya adalah 8 kurangi 8. 0. Berarti di sini adalah 13 kurangi 8. Karena 13 adalah nilai tengah, 8 adalah nilai dugaan. Jadi 13 kurangi 8 berapa? 5, ya. Kemudian di sini 18 kurangi 8 10. Terus di sini berarti 23 kurangi 8 adalah 15. Seperti itu. Ya. Itu perbedaannya dengan cara coding. Di sini tentu lebih mudah karena Anda tinggal mengkalikan frekuensi dengan nilai D. Berarti 6 dikalikan minus 5 adalah minus 30. 20 kali 0, 0, 10 kali 5, 50, dan seterusnya. Nah, jangan lupa nanti di sini hitung jumlahnya dan jumlah frekuensinya juga. Ya. Nah, jumlah frekuensi di sini adalah 50, kemudian jumlahnya perkalian ini, penjumlahan ini adalah 185. Sekarang setelah semua elemen digunakan, ya, elemennya sudah ketemu semua, dimasukkan ke dalam rumus dan dapatlah 11,7. Oke. Perbedaan dengan rumus coding di sini tidak ada panjang kelas. Bagaimana? Sama ya hasilnya dengan rumus coding dan rumus sigma. Kita latih lagi dan silakan hitung nilai rata-rata menggunakan rumus sigma, rumus coding, dan rumus rata-rata duga. Nah, ya. Wah, saya sudah bantu menghitungkan nilai tengahnya. Ya. Kalau soalnya seperti ini dan disuruh menggunakan rumus sigma, berarti rumusnya adalah tinggal fx, jumlah fx dibagi jumlah frekuensi. Cepat dapat. Oke. Sekarang kita pakai rumus coding. Nah, rumus coding berarti ingat X-nya hanya di sini yang dipakai ya. Kemudian diminuskan ke atas semua dan ke bawah adalah plus. Berarti X0-nya adalah 80. P-nya selisih ini, jumlah FC-nya ini, jumlah F-nya ini. Hasilnya adalah 65,92. Ya. Sekarang kita pakai rata-rata duga. Nah, rata-rata duga ini masih banyak yang bolong, silakan Anda isi. Nanti ini kunci jawabannya samakan dengan ini. Oke. Jadi Anda sudah mengenal 3 cara menghitung rata-rata. Ingat, 1 rata-rata sigma, 2 rata-rata coding, dan 3 rata-rata duga dengan macam-macam atau masing-masing kekhasannya, dengan kesimpelannya dari cara menghitung. Silakan Anda pilih. Nah, intinya sekarang pengenalan cara menghitung rata-rata menggunakan bermacam-macam rumus sudah saya bahas dan sudah Anda pelajari. Sekarang untuk lebih memberikan kepercayaan diri pada Anda bahwa Anda sudah menguasai apa yang dipelajari adalah dengan berlatih. Belajar. Hanya itu kuncinya. Disertai dengan disiplin diri. Oke. Sekarang Anda bisa istirahat sejenak, tapi ingat, saat Anda bangun esok hari ada 2 pilihan untuk Anda. Bila saatnya bangun pagi dan ternyata Anda hanya menggeliat sebentar lalu
lanjut tidur lagi bersama mimpi Anda, atau Anda segera bangun dan mulai mengejar serta mewujudkan mimpi Anda itu. Silakan pilih. Jadi pilih continue to sleep with your dream or chase your dream.